Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, inna akramakum indallahi atqakum. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa khatib mengingatkan tentang rukun Jumat yang wajib disampaikan, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Rabiul Awwal, bulan yang sangat bersejarah, karena bulan ini menyingkat hampir seluruh sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bulan ini pula wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah bulan yang disebut dengan Rabiul Awwal. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka khutbah kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana caranya dan apa alamatnya kita ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Thauban, maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia sedang duduk di masjid. Tiba-tiba dia menangis dengan tangisan yang cukup lama. Kemudian lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan Thauban dan mengatakan, "Ma yubkika ya Thauban?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Thauban? Maka Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, "Tadzakkartu yaumal qiyamah." Rasul, aku ingat tentang hari kiamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma sya'nuka wa yaumal qiyamah?" Lalu apa urusanmu dengan hari kiamat? Maka Thauban radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala wafatkan diriku dan Allah Subhanahu wa taala wafatkan dirimu, tentu kalaupun kita sama-sama masuk surga, saya yakin Allah akan menempatkan dirimu di surga yang paling tinggi. Sementara diriku pasti ditempatkan di surga yang paling rendah. Macam mana aku bisa menatap wajah?" Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Thauban bicara seperti itu, maka Rasul terdiam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dan menurunkan ayat, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka kelak pada hari kiamat akan digabungkan bersama para nabi, para pecinta kebenaran, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan itulah teman terbaik kelak pada hari kiamat di akhirat. Lihatlah ma'asyiral muslimin kecintaan Thauban kepada Nabi SAW. Ketika ada Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya, kapan kiamat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kira-kira kiamat kapan? Kemudian ditanya lagi, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat wahai Rasul? Rasul pun tidak menjawab sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ma'adatta laha. Dari tadi kau bertanya kapan kiamat, kapan kiamat? Apa yang kau siapkan untuk kiamat itu? Maka orang Badui ini mengatakan, la syai'a ya Rasulullah. Aku tidak memiliki persiapan apapun wahai Rasul. Walakinni uhibbullaha wa rasul. Tetapi aku sangat cinta dengan Allah dan Rasul. Maka mendengar perkataan itu, Nabi SAW mengatakan, idzan anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, engkau akan bersama idolamu kelak pada hari kiamat. Artinya kalau kita mengidolakan Rasul, maka kita akan bersama Nabi SAW kelak pada hari kiamat. Tapi kalau kita membenci Nabi SAW, jangan harap berjumpa kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu satu hari dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, atlub minka syafa'ah. Rasul, bisa enggak engkau memberikan syafaat kelak pada hari kiamat kepada? Karena Nabi SAW tahu kebaikan Anas ibn Malik, 10 tahun menjadi pembantu dia. Maka Rasul mengatakan, af'al ya Anas, tentu wahai Anas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Anas, kelak pada hari kiamat, carilah aku di titian siratal mustaqim. Kalau engkau tidak dapati aku di titian, carilah di penimbangan amal. Kalau seandainya engkau tidak dapati aku di penimbangan amal, carilah aku di telaga. Karena kelak pada hari kiamat aku akan menunggu di 3 tempat ini. Maka Anas pun menangis saking bahagianya karena mendapatkan janji akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Itulah kecintaan para sahabat kepada Rasul SAW. Lalu bagaimana kecintaan kita kepada Rasul? Apa alamat? Para ulama mengatakan yang pertama, orang yang mencintai Rasul adalah orang yang menolong agama Rasul. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Lihat para sahabat Nabi SAW. Mereka bukan hanya mengorbankan waktu, mengorbankan harta, jiwa pun mereka korbankan untuk Rasul SAW dan syariat. Maka tanda orang mencintai Rasul adalah orang yang membela agama Nabi SAW. Dan hari ini kita lihat betapa terpuruknya Islam di mata orang-orang non-muslim di luar sana. Bahkan terkadang musuh Islam itu bukan dari luar, terkadang dari dalam. Ingat isu kemarin ketika kita mendengar ada orang yang melarang jilbab. Na'udzubillah. Jilbab adalah bagian daripada syariat Islam. Yang memerintahkan jilbab itu bukan Nabi, tapi yang memerintahkan jilbab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, tanda mencintai Rasul, perjuangkan agamanya. Kemudian yang kedua, difa'us syari'ati, bela syariatnya. Belalah syariatnya. Dan syariat Nabi SAW terdiri dari 2 perkara. Yang kata Nabi SAW, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian 2 pusaka
yang kalau kalian berpegang dengan dua pusaka itu tidak mungkin kalian sesat selamanya. Kemudian Rasul mengatakan kitabullah Al-Quran. Kemudian yang kedua sunnah. Maka anda kalau merasa cinta dengan Nabi SAW, perjuangkan Al-Quran, baca Al-Quran, renungkan Al-Quran, berakhlaklah dengan akhlak Al-Quran. Kemudian beralih kepada sunnah Rasul, perjuangkan sunnah Rasul, pelajari sunnah Rasul dan amalkan sunnah Rasul. Bukankah Rasul yang mengatakan man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku kelak pada hari kiamat. Maka perjuangkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Karena hari ini kita bisa melihat banyak orang-orang yang jauh daripada Al-Quran dan sunnah. Ada sebagian kaum muslimin itu yang salat hanya sebatas eling saja. Yang penting sudah ingat Allah dikatakan salat. Berdalil pula dengan Al-Quran, wa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan. Saya sudah yakin, maka cukup ingat saja. Kalau itu yang dimaksud, maka Nabi SAW berhak untuk tidak salat dan cukup ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi salat. Bahkan bukan hanya wajibnya, sunnahnya juga sama. Sampai kaki Nabi SAW pecah-pecah gara-gara setiap malam melaksanakan qiyamul lail. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasul, cukupkan dengan yang wajib. Tapi Rasul SAW mengatakan, afala akunu abdan syakura, salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ma'asyiral muslimin, maka solatlah sebagaimana yang Rasul katakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahkan ada sebagian kaum muslimin yang mereka hanya mencukupkan Al-Quran dan tidak mau sunnah. Mereka mengatakan sunnah itu ucapan Nabi. Nabi sama dengan kita manusia. Lalu apa bedanya kita dengan dia? Sama-sama manusia. Sementara Al-Quran adalah firman Allah, maka cukup memegang Al-Quran. Kelompok ini disebut dengan ingkarus sunnah. Mereka tidak paham sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kalau kalian merasa cinta denganku, ikuti aku, ikuti sunnah, maka Allah akan mencintai kalian, bahkan menghapus dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka belalah syariatnya. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak bersolat. Nabi SAW mengatakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashr. Siapa yang bersolawat satu kali kepada Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat 10 kali kepada kita. Apa maknanya, maksudnya hadis ini? Para ulama hadis mengatakan, makna solawat itu artinya kita meminta kepada Allah seolah-olah ketika kita mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka seolah-olah kita katakan, ya Allah, pujilah Nabi kami Muhammad itu di hadapan makhlukmu yang ada di langit sana. Pujilah nabiku di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat yang ada di langit. Kalau kita satu kali saja bicara Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan memuji kita di hadapan para malaikat 10 kali lipat. Satu kali salawat, pujian Allah 10 kali lipat. Maka jangan bakhil kita ini bersalawat, karena orang yang bakhil bukan orang yang dipinjam uang tidak mau kasih, tapi orang yang bakhil adalah orang yang bakhil dengan salawat. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Kemudian pada khutbah yang kedua kita juga mengingatkan tentang tanda-tanda cinta kita kepada Rasul adalah dengan meneladani akhlak beliau. Tidak ada manusia di kolong langit ini dari sejak zaman Adam sampai kepada Isa alaihi salatu wassalam yang merupakan akhir dari nabi-nabi Bani Israel, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab suci,
melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling tinggi. Kalau manusia memuji manusia sudah biasa. Kalau manusia memuji manusia paling ada batasnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memuji manusia, ini tidak biasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akhlaknya yang luhur, sehingga wajar kalau Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada jati diri engkau wahai Muhammad suri teladan yang indah. Maka ikuti akhlak Rasul. Bagaimana cara Rasul berjalan? Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, minum, bertetangga, berjihad, dan semua kehidupan Rasul. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang diutus kepada kita bukan malaikat. Seandainya Rasul kita dari kalangan malaikat, bagaimana cara menirunya? Malaikat tidak tampak dari mata kita. Malaikat tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah menikah. Mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita tiru. Dan kita juga bersyukur Rasul yang diutus kepada kita bukan iblis, bukan dari kalangan jin yang asalnya mereka jahatnya lebih banyak dibandingkan baiknya. Tapi Rasul yang diutus kepada kita adalah sama dengan kita, jenisnya manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang Rasul dari jenis kalian. Sehingga kita bisa melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akidahnya. Dan itu tercantum dalam satu kata, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berakhlaklah seperti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita senantiasa mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajah ya rahman ya rahim ya malik ya qudus. Rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.